Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Trisiska Sumba dengan nomor induk mahasiswa 253091756. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gunung Bintang Awai pada kelas 7 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, puji Tuhan ya. Kita kembali dalam. Nah, sebelum mengawali kegiatan belajar kita, Ibu mau minta tolong salah satu teman kalian memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa bersekolah hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar, semoga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Ibu mau tanya, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Coba cek temannya kiri dan kanan. Ada tidak? Siapa? Oh, Desta. Ya, hari ini Desta tidak turun. Ya, karena kondisi kesehatannya kurang baik. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar peran keluarga bagi perkembanganku. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oh ya. Baik. Ada yang masih ingat juga yang lainnya? Ya. Minggu lalu kita belajar tentang aku memiliki keterbatasan atau aku memiliki kekurangan. Nah, coba ada yang bisa sebutkan salah satu contoh kekurangan? Cacat, Bu. Cacat. Kurang bisa membaca. Kurang bisa membaca. Ada lagi? Tuli. Tuli. Baik. Itu pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang dari pelajaran ini, ya, apa tujuannya? Peserta didik mampu memahami peran keluarga. Ya. Nah, sebelum kita mendalami materi ini, Ibu mau mengajak kita semua bernyanyi. Silakan buka buku paket halaman 52. Apa judul lagunya? Bunda. Bunda. Mari kita nyanyi bersama-sama ya lagu Bunda ya. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang,
tentang riwayatku. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar lagu tadi? Terharu. Apa yang membuat Dela menjadi terharu? Karena mengingat kasih sayang ibu. Betul. Ada yang lain? Ada yang lain? Terharu, bangga. Adakah yang sudah tidak punya ayah dan ibu di sini? Semua masih punya ayah dan ibu? Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, Tuhan selalu memelihara, menjaga kedua orang tua kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Ya. Ibu mau tanya, apa itu keluarga? Ya, Yogi. Keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dalam ayah, ibu, anak, dan adik. Iya. Keluarga itu kelompok kecil. Nah, ada kelompok besar. Ada keluarga besar. Nah, di dalamnya siapa saja? Ada kakek, ada nenek, ada paman, dan bibi. Iya. Baik, lanjut. Mengapa keluarga itu penting? Mengapa keluarga dikatakan penting? Apa peranannya di dalam keluarga itu? Membantu anak. Ada lagi? Nah, saat ini kalian sedang apa nih? Belajar. Mendidik anak. Iya, membantu, mengajari, mendidik anak. Bagus. Ya. Nah, itu. Sekarang coba lihat tabel-tabel di halaman 53. Coba buka tabel di halaman 53. Ya, silahkan tulis. Ya, silahkan tulis. Nanti kalau yang sudah boleh maju ke depan bacakan. Ya, silahkan tulis dulu. Ditulis dulu. Ya, nanti kalau sudah selesai boleh maju. Ya, silahkan ditulis dulu. Nanti yang sudah boleh maju. Ya, silahkan ditulis. Ya, ditulis dulu. Lalu tabel yang ketiga, harapan mereka padaku. Oke? Ada yang sudah di tabel 1? Ada yang sudah tabel 1? Siapa yang mau maju tabel 1? Apa yang dilakukan oleh keluarga demi perkembanganku? Silakan dibaca. Ayah mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga, serta kepala keluarga. Ibu mengurus rumah tangga, menjaga anak-anaknya. Kakak menjadi inspirasi yang baik untuk adiknya. Adik menjadi anak yang taat kepada orang tuanya dan Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik. Nah, iya, sekarang yang ke tabel kedua.
Ada yang sudah selesai, boleh maju. Harapanku saat ini terhadap mereka. Saat ini terhadap maksudnya ibu, ayah, kakak. Bila sudah, silakan maju ke depan sini. Nah, ya Satriano, maju Satriano. Semoga mereka sehat selalu dalam mendampingi saat saya berkembang. Iya. Baik, terima kasih Apridiano, silakan duduk kembali. Harapanku saat ini terhadap mereka, ada yang lain? Ada yang lain? Harapkan ayah dan ibu kita sehat. Jadi ada ibu yang bekerja, ada yang ibu di rumah mengurus rumah tangga, ya. Tapi bukan berarti ibu yang bekerja itu lalu tidak mengurus rumah tangga, ya. Semua bisa ibu lakukan dan ayah lakukan. Ya, jadi harapan kita saat ini semoga ayah, ibu, kakak, adik, semua anggota keluarga kita sehat. Ya, sekarang tabel yang ketiga. Apa? Jawabannya? Ada yang sudah? Ya, Rani. Silakan maju ke depan, Rani, ya. Sampaikan pendapat Rani tentang harapan mereka kepada Rani. Harapan ayah, ibu, kakak, adik, saya suatu hari nanti saya menjadi orang sukses. Ya, terima kasih Rani. Silakan duduk. Ada yang lain dari Rani? Ya, Yang baik. menjadi anak yang baik. Ada lagi? Kakak, adik, ya. Supaya suatu saat kita semua menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil. Ya, ibu tekankan sebagai anak, diberi kesempatan orang tua untuk sekolah, maka sekolahlah dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh orang tua. Karena mereka punya harapan agar suatu saat kita menjadi orang sukses. Jadi, ibu ingatkan supaya bergaullah dengan hal-hal yang baik. Agar suatu hari nanti kalian bisa menjadi orang baik. Namun bila pergaulanmu salah, maka suatu hari nanti engkau pun bisa menjadi gagal. Ya. Manfaatkan, gunakan kepercayaan orang tua ya dengan baik. Terutama masa depanmu jangan disia-siakan. Ya, karena mereka memiliki harapan untuk kalian semua, ya. Jadi, kalau kalian nanti sukses, Riki mau suatu hari nanti Riki menjadi seorang guru. Bila Riki sampai selesai sekolah hingga menjadi sarjana pendidikan, berarti harapan orang tua Riki terwujud. Ingat ya. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Iya. Mendidik. Ada lagi? Membantu. Mencari nafkah, betul sekali. Ada lagi? Mendukung. Dan lain sebagainya. Kalian ingat atau kalian pernah melihat adik bayi? Ya. Nah, adik bayi itu kan waktu belum bisa berjalan kan dibantu sama ayah dan ibu. Sehingga dia bisa berjalan. Nah, adik bayi atau anak-anak kecil yang belum bisa makan sendiri dibantu disuapin. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Atur kelompoknya masing-masing. Silakan atur kursi mejanya. Ada 2, 4, 5 orang. Iya. Ini untuk kelompok 1 dulu.
Dicari jawabannya di sini ya, dibaca dulu, terus didiskusikan, cari jawabannya ini ya, cari jawabannya di sini. Ya. Mana kelompok 2? Tulis sesuai dengan yang sudah ditulis lah. Sudah? Ini? Diskusi, sebelum diskusi ya, dibaca dulu teks-teksnya itu. Setelah dibaca, didiskusikan, cari jawabannya sama-sama. Jangan tidak dibaca teksnya ya. Ada di buku paket juga, di halaman, perhatikan, halaman 55 ya, 56 dan 57 ya. Ibu beri waktu untuk diskusi kelompok ya. Silahkan didiskusikan. Silahkan diskusi dengan temannya, ditanya. Berikan pendapatmu ke teman. Ini hasil jawaban saya ini, gitu loh. Nanti dari jawaban-jawaban itu disimpulkan jadi satu. Ada yang sudah? Boleh maju. Ya. Bila ada yang sudah, boleh maju. Kelompok 1 untuk mempresentasikan halaman 56. Ya. 56 atau 55. Ya, untuk kelompok 1 55. Yang nyari ya Yogi bacanya. Ya, silakan. Apa-apa yang menjadi pemikat persekutuan dalam keluarga? Jawabannya cinta kasih. Ya. Nomor 2, siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Tugasnya yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan. Iya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Tanya, ya. Apa itu cinta kasih? Contoh, maksudnya si Aprilia, mungkin apa contoh cinta kasih misalnya? Oke. Ya. Pertanyaan dari Family Consortio 18. Perhatikan buku paket. Ya. Family Consortio 18. Baca pertanyaannya dan jawabannya. Apa-apa yang menjadi pemikat persekutuan dalam keluarga? Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih. Cinta kasih, oke. Ya, sudah. Sudah selesai? Sudah? Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi persekutuan keluarga? Iya. Suami dan Sudah selesai? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Sudah untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Silakan maju semua kelompok 2. Silakan presentasikan dari mana punya kalian? Dari pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen. Boleh dibaca ini, kelompok 2, judulnya dibaca. Kelompok 2, pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen. Ya, silakan baca pertanyaan dan jawaban. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi, sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama. Ya, nomor 2. Apa saja yang harus diajarkan? Kemandirian seperti mandi sendiri, berpakaian sendiri, makan sendiri, keterampilan sosial, sopan, santun, berbagi, bekerja sama, literasi, dasar mengenal huruf, angka, warna, dan karakter baik seperti jujur dan berempati. Ya. 3. Apa yang merupakan keutamaan sosial?
toleransi, kepedulian, kerjasama, keadilan, dan rasa solidaritas. Oh ya, ada yang mau bertanya kepada kelompok 2 misalnya, saya tidak mengerti dengan pertanyaan nomor 3, coba dijelaskan ulang misalnya. Ya Dini, silakan Dini. Apa maksud orientasi? Oh, toleransi. Nah, Dini bertanya, apa maksud toleransi? Nah, iya, bagus pertanyaan Dini. Apa itu toleransi? Kita diajarkan untuk toleransi. Dijelaskan. Ya. Toleransi adalah kepedulian terhadap Toleransi itu kita peduli dengan orang lain. Contoh, misalnya kalau orang sedang beribadah, kita harus menghargai. Ya, kita harus menjaga kerukunan, ketenangan, ya. Sama halnya di sekolah, ya. Bila ada teman belajar agama, kita tidak boleh ribut di luar kelas. Bila tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sekarang silakan maju kelompok 3. Dibaca dulu judulnya dari mana? Dokumen Konsili Vatikan II, Gereja di Dunia Dewasa ini, nomor 48. Tuliskan contoh ketidakkudusan yang bisa menimpa orang tua. 1. Mencuri untuk memenuhi keinginan anak. Mencopet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menguduskan orang tua mereka. 2. Menemani orang tua di saat-saat kesukaran dan saat kesunyian di usia lanjutnya. Nah, ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Kelompok 4. Mari, maju kelompok 4. Apa yang harus menjadi alasan kalian menghormati orang tua? Bila ayah dengan hati dan sakit beranak ibumu, jangan kau lupakan mereka bahwa engkau adalah anak. 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silahkan teman-teman kelompok 1, 2, dan 3 untuk menanggapi atau memberi pertanyaan kepada mereka. Iya, satu orang dulu ya. Si Rando. Iya Rando. Ada lagi? Dalam kepatuhan dan ketaatan yang baik. Oh iya Rando, sudah dijawab, dengar nggak? Patuh, taat katanya. Oke. Dini? Dini mau bertanya? Bagaimana contoh menghormati orang? Dibantu teman-teman? Billy? Tidak melawan orang tua Dini. Baik. Belum. Nanti kita akan mengambil kesimpulan. Oke? Lihat di layar. Apa yang menjadi dasar untuk mengikat dalam hubungan keluarga, yakni cinta kasih. Ya, cinta kasih yang mengikat. Apa yang terjadi? Kalau di dalam keluarga itu tidak ada cinta kasih, apa yang terjadi? Betul, tidak ada kenyamanan. Ada apa lagi? Pertengkaran, betul. Ada lagi? Tidak ada kerukunan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Makanya di dalam keluarga itu harus pelihara cinta kasih. Pendidikan yang utama bagi anak-anak. Siapa? Pendidik utama anak-anak dalam keluarga adalah bisa kakak, bisa kakek atau nenek. Tapi yang paling utama adalah orang tua. Mulai dari kita bayi sampai kita besar diajarin banyak hal. Oke. Apa saja yang harus diajarkan? Nilai-nilai moral. Misalnya nak, kalau jalan dengan orang atau jalan di depan orang, kamu harus punya sopan santun. Harus permisi. Ya. Kemudian pendidikan. Ya. Kita dari rumah sudah diajarin sopan santun.
sampai di sekolah, ya kita harus juga sopan santun dengan teman, dengan guru. Terus di rumah kita diajarin membaca, menulis. Nah di sekolah kita jangan malas, jangan seperti ini. Ya, masa kita di sekolah, sampai di sekolah diajarin gurunya kita tidur di atas meja. Kedewasaan Kristen, ya, kedewasaan Kristen, ya, itu kita diajarin untuk berdoa, ya, terutama doa-doa pokok, mulai dari doa Bapa, mulai dari tanda salib, ya, orang tua kan pasti ngajarin anaknya buat tanda salib, lalu doa Bapa kami, ya, kemudian doa salam Maria, ya, itu. Oke. Nah, tugas utama anak terhadap orang tua, ya, apa? Yang paling utama itu tidak melawan orang tua dan membiasakan diri kalau orang tua itu memberi sesuatu walaupun kecil, kita ucapkan kata terima kasih, ya. Jangan setelah dikasih uang jajan kita langsung pergi. Jangan ya, membiasakan diri untuk ucapkan terima kasih seberapapun benda atau barang yang diberi orang tua, ya. Kita membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih. Nanti akan terbawa bila kita berteman, kita di masyarakat, kalau kita mendapat sesuatu dari orang lain, kita ucapkan kata terima kasih, ya. Ada nomor 2. Sudah ada di 10 perintah Allah. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu. Terutama kalau mereka meminta kita mengambil sesuatu atau meminta kita belajar, kita tidak boleh melawan. Ketiga, apa ketiga? Hah? Kepatuhan dan hormat. Iya, kepatuhan dan hormat. Ya, kita patuh untuk menjadi anak-anak yang baik. Nurut, maksudnya nurut. Patuh, nurut, menjadi anak-anak yang baik. Keempat, sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ibu mau tanya ini dulu. Ada yang sudah paham tentang ajaran-ajaran gereja itu tadi? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Oke. Kira tidak ada yang bertanya. Balik ke kursi masing-masing. Oke, sudah ya? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang dalam suasana hening, ya, dalam suasana hening, Ibu minta kalian membaca refleksi di halaman 59. Halaman 59. Ya, silakan baca halaman 59. Kalau sudah baca, beritahu Ibu. Oke. Sebagai bahan refleksi, ya. Silakan tutup mata. Ning. Ya. Ibu bersyukur, Ibu bahagia karena kalian semua tutup mata, ya, kita refleksi sebentar. Tutup mata sambil telinganya mendengarkan suara-suara di sekitar, ya. Terus mendengarkan suara Ibu. Ibu bersyukur, Ibu bahagia karena anak didik Ibu di kelas ini pada saat ini mungkin hanya ayah, hanya ibu, ya, bawa mereka dalam doa. Agar walaupun mereka hanya memiliki ayah, ibu, mereka tetap semangat, tetap kuat, tetap sabar melewati hari-hari hidup ini. Sekarang silahkan buka kembali mata, lihat Ibu, perhatikan Ibu sini. Nah, untuk aksinya membuat doa, untuk aksi nyatanya, hasil nyata yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini. Kalian membuat doa, ya. Oke. Sekarang
Bila sudah tidak ada yang bertanya, Ibu mau bertanya ulang dari materi yang ada sebelum kita menutup pelajaran kita dengan doa. Ya, apa yang menjadi pengikat dalam keluarga? Cinta kasih. Oh, berarti sudah paham semua. Ya, baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita semua menutup pelajaran kita dengan doa penutup. Silahkan doa penutup. Mari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu pada pembelajaran kami hari ini. Bapa di surga, kuatkanlah kami di saat kami melangkah maju untuk membagi kasih dan hikmat-Mu kepada sesama. Semoga pembelajaran ini dapat menginspirasi kami untuk terus berbuat baik dan menginspirasi kami untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silahkan rapikan peralatan. Silahkan istirahat dari Bunga. Istirahat Bunga. Si Rani. Rani rambutnya dipotong ya?